mereka seakan mengadu domba antara kita dan para sahabat. Mereka katakan, kalau mau beralasan ngumpul maulid ini karena cinta, besar mana cinta kalian dengan sahabat Nabi Muhammad SAW? Jadi kita diadu sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi tidak maulid, kamu kenapa maulid? Para tabi'in yang lebih besar kecintaannya terhadap Nabi tidak maulid, kenapa kalian maulid? Para imam yang 4, dia bilang, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak maulid, kenapa kamu maulid? Diadu lagi kita sama ulama-ulama kita. Dan ini sebenarnya menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting untuk kita, tertera di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi tadi kan mereka minta bukti bagaimana cara sahabat mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma duduk-duduk seperti kita ini belum mengagungkan bagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad sudah melakukan yang jauh lebih daripada kita semua. Di dalam hadis ini digambarkan bahwa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di dalam Sahihul Bukhari diceritakan satu hari dia jadi utusan orang Quraisy untuk mendiskusikan tentang suluh perdamaian antara Nabi Muhammad dan orang Quraisy. Jadi kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, pada waktu dia datang, dia langsung bilang ke Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, "Wallahi inni la ara ashwaban minan nas la khaliqun an yafirru wa yada'uk." Aku melihat ashwaban, khaliton akhlaton minan nas. Dia bilang, aku melihat ada campuran orang, satu dari Quraisy, satu dari Muhajirin, satu dari Ansor, dari Aus Khazraj. Dia bilang campuran orang ini. Dan aku melihat mereka ini, wahai Muhammad, akan meninggalkanmu. Ini Urwah bin Mas'ud datang untuk berdamai sama Rasulullah. Tapi ucapan pertama kali yang dia ucapkan ini, maka yang bangkit pertama kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalau ada yang mau tahu ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena marah, dia menuduh para sahabat akan meninggalkan Nabi, silakan lihat di kitab Sirah karena tidak sopan disebutkan di sini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat marah kepada Urwah bin Mas'ud pada saat menyebutkan, menuduh bahwa sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang akan meninggalkan Nabi kelak, tidak akan membela Rasulullah SAW. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW untuk perdamaian. Nah, sambil dia bicara, dia sambil megang jenggot Rasulullah SAW. Di sebelah Nabi ada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini keponakan Urwah bin Mas'ud. Dia pegang pedang, ini bawahnya pedang ini, setiap Urwah bin Mas'ud mau memegang jenggot Nabi Muhammad, dia pukul dengan ujung pedang tersebut. Akhirnya Urwah bin Mas'ud marah. Siapa ini wahai Muhammad? Padahal dia tahu ini keponakannya dia. Ini ini Mughirah bin Syu'bah, keponakanmu, kata Nabi. Wahai orang yang tidak tahu diri, kata Urwah bin Mas'ud. Baru kemarin aku mengganti kerugianmu. Sekarang engkau mau menunjukkan kehebatanmu di hadapanku, kata Urwah bin Mas'ud. Dia marah karena setiap dia mau memegang janggut Rasulullah SAW dipukul oleh Mughirah bin Syu'bah. Dan ceritanya Mughirah bin Syu'bah ini dulu sebelum dia masuk Islam, dia pernah berteman dengan satu kabilah, kemudian dia bunuh kabilah tersebut dan dia ambil hartanya. Kabilah ini nuntut, kemudian minta bayaran gantian kisos atas pembunuhan, dibayar oleh Urwah bin Mas'ud. Makanya pada saat Urwah bin Mas'ud datang ke Rasulullah dipukul oleh Mughirah bin Syu'bah, dia marah. Baru kemarin saya yang membersihkan semua lumuran-lumuran kesalahan dan dosamu kemarin, membunuh orang, saya yang bayar. Kok sekarang berani-beraninya mukul saya? Dan kemudian dia berbicara lagi dengan Rasulullah dan dia melihat-lihat. Setelah dia melihat-lihat, dia pulang ke Quraisy. Apa yang dia sampaikan kepada orang Quraisy? Dia mengatakan, "Ai kaum, wahai kaum, fa wallahi," dia berkata, "demi Allah, in ra'aitu malikan," kata dia. Laqad wafattu ilal muluk, wafattu ila Kisra wa Kaisar wal Habasyah. Dia bilang, aku sudah pergi ke Romawi, Raja Yunani, ke Habasyah, Ethiopia. Saya sudah pergi ke tempat-tempat raja-raja yang besar-besar di saat itu. Kemudian dia katakan, ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu malikan, aku tidak pernah melihat satu raja
yu'azzimuhu ashabuhu kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku belum pernah melihat pengagungan seorang raja seperti pengagungan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia ceritakan rinci apa bentuk pengagungan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma bicara, dia katakan matanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi ahadihim. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang ludah. Nukhamah ini bukan cuma ludah, ludah yang keluar dari makhraj kha. Tahu kan? Ludah yang keluar dari makhraj kha. Nah, tidak usah disebutkan. Matanakhama nukhamatan. Nabi tidak meludahkan ludah tersebut kecuali akan jatuh di tangan salah satu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempat jatuh ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di situ. Dia katakan fadalaka biha jismahu wa thawbahu. Kemana ludah tersebut? Apakah dibuang oleh para sahabat? Dia gosokkan ke bajunya dan ke mukanya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masih ragu bagaimana cara sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad, buka. Kemana mereka dari kitab Bukhari? Kemana mereka dari kitab Ashahul Kutub Ba'dal Quran? Ini kitab tertera, ini hadis tertera di dalam kitab Sahihul Bukhari. Matanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi ahadihim. Illa waqa'at fi kaffi ahadihim fadalaka biha wajhahu wa jismahu. Kemudian mereka usapkan air ludah baginda Nabi Muhammad SAW ke wajah mereka dan ke badan mereka. Dan kemudian dia lanjutkan wa idza amarahum, dan apabila, jadi dia pulang, dia ceritakan sama kaumnya, aku melihat mereka, Nabi itu setiap meludah pasti ludahnya jatuh di tangan para sahabat dan kemudian mereka gosokkan. Dan kemudian apabila Nabi memerintahkan kepada mereka, wa idza amarahum ibtadaru amrahu, mereka akan rebutan untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawaddau, dan apabila Nabi Muhammad melakukan wudu, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, hampir-hampir mereka itu rebutan. Mereka berebutan untuk mengambil air sisa wudu, air sisa wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selesai wudu, sahabat rebutan untuk mengambil air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan wa idza takallama, dan apabila Nabi sedang berbicara, maka mereka pun akan menundukkan pandangan mereka. Wala yuhidduna an-nadhar ilaihi, dan tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang berani menatap Nabi terus-menerus. Wala yuhidduna an-nadhar ilaihi. Apa alasannya, kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi waktu meriwayatkan hadis ini masih kafir, dan kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Makanya dimuat di dalam kitab Sahihul Bukhari, karena kalau beliau masih kafir dan kemudian tidak masuk Islam, tidak mungkin dong ada di Sahihul Bukhari. Jadi ini riwayat beliau pada saat masih kafir dan kemudian diriwayatkan pada saat beliau sudah masuk Islam. Jadi beliau katakan tadi di akhir, beliau katakan bahwa para sahabat Nabi tidak pernah memandang terus-menerus kepada Nabi Muhammad. Tidak berani. Wala yuhidduna an-nadhar ilaihi ta'dhiman lahu. Karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Urwah bin Mas'ud, wahai kaum Quraisy, dia telah datang dengan usulan-usulan yang baik, maka terimalah usulannya. Dan ini cerita masih panjang tentang bagaimana Urwah bin Mas'ud menyampaikan apa yang dia lihat dari keadaan bagaimana pengagungan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini semua tertera di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi tidak perlu diragukan kesahihan hadis tersebut. Jadi kalau mereka mau tahu bagaimana para sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menutup mata dari apa yang kita lakukan sekarang. Belum ada apa-apanya perjuangan kita kalau dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi